Kalau manusia itu tahu apa yang terjadi di alam ruh pada saat mereka membaca sholawat, mereka tidak akan pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus mulai dengan sholawat. Setiap perjalanan rohani pasti dimulai dari satu pintu, dan pintu itu adalah Rasulullah SAW. Kita bisa bicara tentang zikir, tentang hati, tentang cahaya, tentang perjalanan batin. Tapi tanpa sholawat, semua hanya teori yang tidak hidup. Karena sholawat adalah izin masuk, izin untuk diperhatikan, izin untuk dituntun, izin untuk dibukakan jalan. Bahkan Allah dan para malaikat bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya sholawat bukan amalan biasa. Sholawat adalah proses penyampaian. Saat kita bersolawat, kita tidak sedang memuji seseorang. Kita sedang menyambung pada mata rantai cahaya yang Allah sendiri tetapkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makanya banyak orang belajar ilmu tinggi, belajar hakikat, belajar makrifat, tapi hatinya masih gelap. Karena mereka hanya melihat pintu itu, tapi tidak mau melewatinya. Sholawat membuat semua ilmu rohani menjadi hidup. Tanpa sholawat, ilmu itu mati, dan jiwa ikut mati. Ketika seorang hamba melantunkan sholawat dengan kehadiran hati, sesuatu yang nyata terbit di alam raya, yaitu sebuah nur. Nur itu bukan metafora, ia adalah getaran cahaya yang terwujud dari lafaz yang kita ucapkan, dari niat kita, dan dari kerinduan kita. Cahaya itu naik, ia bergerak melampaui ruang biasa, naik menembus lapisan-lapisan hijab yang ada di dalam alam qalbi. Dan ketika sampai kepada medannya, ia membuka jalur, sebuah saluran hadroh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini perlu ditegaskan, bahwa sholawat tidak sekedar kirim doa satu arah. Ia bergerak melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi perantara cahaya yang kembali membawa rahmat bagi si pengirim. Bayangkan, kita menyalakan senter di sebuah lorong gelap. Tapi lampu itu bukan hanya menerangi lorong, ia memantul, menyaring, dan kembali membawa cahaya yang sudah disucikan. Begitulah sholawat, ia kembali kepada kita dalam bentuk karunia, ketenangan, dan pembersihan ruh. Karunia itu tidak selalu berbentuk yang kasat mata. Kadang ia hadir sebagai pereda di dalam dada. Ada rasa yang mudah menerima, ada kemudahan yang tak terduga, atau sebuah perlindungan dari bisikan-bisikan yang menyesatkan. Itulah mekanismenya. Lafaz yang kita ucapkan menjadi nur. Nur membuka jalur, jalur itu menghubungkan, dan sambungan itu menyingkap rahmat yang mengalir kembali. Dan ini bukan mistik kosong, ini adalah hukum halus yang bekerja ketika hati hadir, ketika niat lurus, ketika sholawat dilafazkan dengan adab. Jadi sebelum kita menuntut ilmu atau mengklaim mengalami pencerahan, kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menyambung? Apakah kita sudah membukakan pintu dengan sholawat? Di akhir zaman seperti ini, manusia tidak hanya hidup di tengah kesibukan. Mereka hidup di tengah noise, bisingan batin, informasi yang saling bertabrakan, energi yang saling bertolak, fitnah yang melompat dari satu layar ke layar yang lain. Segala sesuatu mudah runtuh, niat runtuh, keikhlasan runtuh. Bahkan ibadah pun sering retak karena dibangun di atas ego, bukan adab. Dan di tengah kondisi seperti ini, ada satu amalan yang tetap lurus, meskipun dunia tidak lurus. Satu amalan yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, tidak bisa disabotase oleh jin, tidak bisa dikotori oleh riya, selama hati kita mengarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sholawat. Sholawat tidak memberi ruang bagi iblis untuk menyusup, karena jalurnya langsung menuju kekasih Allah. Dan setiap sesuatu yang terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga dan dijaga, juga dilindungi.
Makanya para wali menyebut sholawat sebagai perisai, sebuah perisai yang tidak bisa ditembus oleh sistem iblis, sistem yang bekerja melalui was-was, kelelahan mental, ketakutan, dan bisikan keputusasaan. Ketika seorang hamba bersolawat, maka yang bergerak bukan hanya lisannya, tapi cahaya yang mengitari hatinya, dan cahaya itu sekecil apapun tidak bisa disentuh oleh kegelapan. Itulah sebabnya di akhir zaman ini, sholawat bukan hanya sekedar amalan. Ia adalah senjata terakhir bagi jiwa yang ingin tetap selamat. Ada satu rahasia besar tentang sholawat yang banyak orang tidak tahu atau tidak pernah diajarkan. Siapapun yang bersolawat, apapun masa lalunya, sekelam apapun dosanya, Allah tetap membalasnya dengan rahmat. Tidak ada syarat harus suci dulu, tidak ada syarat harus sempurna dulu, atau harus bersih dulu. Cukup hadir dengan hati dan bersolawat. Rahmat itu turun dalam bentuk yang kadang tidak terlihat. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba datang di saat malam yang gelisah. Kadang sebagai kejernihan pikiran ketika semua terasa kusut. Dan kadang sebagai rezeki yang kecil, tapi datang tepat waktu. Seolah Allah ingin berkata, aku masih menjagamu. Ini bukan sekedar pahala, ini adalah pembersihan frekuensi jiwa. Sholawat itu menyelaraskan kembali gelombang hati yang retak, yang keruh, yang berat oleh dosa. Dan sholawat membawa cahaya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menetralkan apa yang rusak di dalam diri kita. Dan yang paling indah, kita tidak harus meminta, kita cukup mengucapkan sholawat, dan Allah sendiri yang akan menurunkan rahmat itu kepada kita. Itulah sebabnya orang yang hidupnya berantakan tapi rajin bersolawat sering tampak lebih tenang daripada orang yang hidupnya rapi tapi jauh dari solawat. Karena satu kalimat sholawat bisa menjadi cahaya yang Allah kirimkan untuk memperbaiki seluruh perjalanan kita. Ketika seorang hamba mulai bersolawat dengan istiqomah, ada tanda-tanda halus yang muncul dalam hidupnya. Tanda-tanda yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat. Yang pertama, hatinya tiba-tiba menjadi lebih lembut kepada orang tuanya. Perkataan yang dulu terasa berat, kini terasa lebih mudah diucapkan. Ada adab yang perlahan tumbuh dari dalam. Yang kedua, nafsu amarahnya turun, padahal ia tidak sedang berpuasa. Ia tidak cepat meledak, tidak cepat terpancing. Ada semacam penahan yang bekerja dari belakang hatinya. Yang ketiga, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia mulai bisa membedakan mana suara ego, mana suara hati, mana keinginan diri, mana bisikan kebenaran. Ini tanda besar, karena kejernihan adalah hadiah. Yang keempat, rezeki kecil mulai datang beruntun dan terasa bersih. Tidak melimpah, tapi cukup. Tidak besar, tapi tepat. Seakan Allah sedang menata ulang jalan hidupnya sedikit demi sedikit. Yang kelima, tidurnya menjadi lebih tenang, dan mimpinya perlahan mulai mempunyai makna. Tidak selalu jelas, tapi ada rasa dituntun atau dibimbing. Dan yang paling halus, muncul rasa rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa alasan. Tiba-tiba ingin mendengar sholawat, tiba-tiba ingin membaca sirah beliau, tiba-tiba ingin dekat tanpa tahu kenapa. Semua ini tanda, nggak bisa direkayasa oleh manusia. Ini adalah bukti bahwa kita mulai tersambung. Kita tidak perlu memaksakan diri membaca ratusan sholawat. Tidak perlu langsung menargetkan ribuan setiap hari. Perjalanan tidak dimulai dari pandangnya, tapi dari kehadirannya. Marilah kita mulai dengan satu kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di sisi Allah. Dengan hati hadir, marilah kita memejamkan mata, membayangkan beliau Rasulullah SAW di depan kita, sambil kita memanggil-manggil beliau, meminta syafaat, meminta diampuni. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ucapkan perlahan, tidak perlu tergesa-gesa.
Biarkan hati kita ikut bergerak. Kalimat ini adalah panggilan, dan setiap panggilan yang tulus pasti dijawab. Jika kita tersesat, kembali dengan kalimat ini. Jika hati kita keras, lembutkan dengan kalimat ini. Jika hidup kita gelap, nyalakan dengan kalimat ini. Dan kalimat yang menjadi jalan cahaya bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali. Ingat, bukan banyaknya sholawat yang membuka pintu, tapi kehadiran kita saat melafazkannya. Itu yang Allah lihat, itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama. Dan tentang menghadirkan hati, tentang apa itu istighfar, tentang cara memasuki selawat dengan sadar, kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga satu kalimat sholawat yang kita mulai hari ini menjadi cahaya yang menuntun langkah-langkah kita esok hari. Jika video ini membuka sedikit saja ruang di hati, jangan biarkan ruang itu kembali gelap. Isi dengan sholawat, isi dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya dengan hati yang lebih hadir dan cahaya yang lebih dekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tabiyah. Wa minal ghazi ajazaman anak rohal baru kawal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.